Hello good listeners, podcast Omong Talks. Ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Jangan agak grogi malam hari ini soalnya biasanya kan sendiri gitu ya siarannya. Kali ini tuh ada kayak apa ya? Duo bidadari. Ya udah langsung kita sapa aja buat teman berdua yang udah pantengin Instagramnya Pro2 ya @pro2 dari SBY pasti udah tahu malam hari ini kita kedatangan siapa, langsung aja jangan sapa. Selamat malam, hai. Hai, selamat malam. Nah ini suaranya satunya agak samar-samar gimana gitu ya. Ini antara dia mau menyembunyikan suara indahnya atau gigi kayak gimana, jangan nggak tahu nih. Selamat malam Kak, ada siapa nih? Ya malam Kak, kenalin, namaku Rahma. Rahma, ini baru pertama Jan tahu nih. Biasanya kalau Kak Dina ini udah dari tahun Masehi Jan ketemu udah. Kalau dari Kak Rahma ini sesuatu yang baru aja Jan tahu nih. nama lengkapnya siapa nih Kak Rahma? Nama saya lengkapnya Dewi Rahmawati. Suaranya agak deketan lagi dong sama nama bekennya sih Rahma aja. Nah, Rahma panggilannya emang Rahma ya Kak ya. Gak ada panggilan lain kalau di tempat tongkrongan biasa kan Sayang kali ya biasanya. Bobo. Gak, jangan ya kalau itu ya. Ntar di tackling aku nanti. Ada Kak Dina sama Kak Rahma malam hari ini. Wih, senang banget nih ya jadi yang nemenin siarannya malam hari ini. Sehat kakak-kakak? Alhamdulillah. Sebenarnya nggak juga kan, jujur aja nggak apa-apa. Itu kata-kata yang template, alhamdulillah baik. Padahal sebenarnya mah di belakang itu remuk ya hati ya. Oke, alhamdulillah baik ya. Kali ini spesial kita bakal ngomongin soal apa nih Kak Dina dan juga Kak Rahma nih. Oke, jadi untuk malam hari ini kita spesial untuk pertemuan yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya lagi. Untuk sesi yang sebelumnya kita bahas tentang kontrasepsi darurat. Nah, mungkin teman-teman di sini masih belum tahu, apalagi teman-teman remaja. Selain kontrasepsi darurat tuh ada apa aja sih? Nah, ini tuh ada banyak yang akan kita bahas di hari ini nih, terutama pentingnya kontrasepsi ini bagi teman-teman remaja. Nah, nanti jadi stay tune ya. Stay tune. Nah, di kontrasepsi bagi remaja ya, tabu tapi harus tahu. Ini maksudnya kayak gimana nih Kak? Oke, mungkin teman-teman remaja di sini berpikir bahwa kontrasepsi itu kan buat yang udah menikah atau mungkin itu kan untuk yang orang-orang yang sering berhubungan seksual gitu ya. Untuk yang, nah, sedangkan di sini semua remaja itu harus tahu kontrasepsi meskipun mereka apa sih bahas kontrasepsi itu kan hal yang menurut mereka kurang baik di saat ini di mata masyarakat umum gitu. Tapi teman-teman ini harus tahu gitu karena menurut survei terakhir tahun 2017 dari Indonesia Demographic and Health Survey gitu ya. Jadi masih banyak remaja ini yang kurang informasi Kak terkait kontrasepsi. Sedangkan kontrasepsi itu adalah salah satu faktor keamanan dalam melakukan hubungan seksual gitu, melakukan hubungan yang aman. Seperti itu Kak. Oleh sebab itu kita hari ini mau bahas buat teman-teman semua atau mungkin kan ada remaja, teman-teman remaja di luar sana yang bingung mengakses di mana gitu ya. Aku mau akses di mana sih? Nah, kita di sini ada untuk mereka supaya mereka tahu setidaknya kontrasepsi itu ada ini gunanya untuk ini. Kontrasepsi jenis yang ini gitu, itu akan kita bahas malam ini Kak. Jadi lebih ke arah kita juga harus tahu gitu ya, mengenal ternyata kontrasepsi ini nggak cuma digunakan untuk mereka yang udah menikah. Ternyata ini juga harus diketahui oleh anak-anak remaja di era seperti sekarang gitu ya. Jadi sepenting apa, efeknya juga apa untuk kedepannya, ini juga penting banget nih. Kalau dari survei itu menunjukkan tahun 2017 tadi ya, itu kebanyakan dari cewek yang udah menikah ataupun belum menikah itu banyak yang kena terginya usia berapa nih tadi ya? 15 sampai 19 tahun dah. Nah, itu kenapa Kak? Kenapa dari remaja itu sendiri ya? Dari usia-usia tertentu 15 sampai 19 tahun tadi yang sering banyak terkena atau terjadi. Karena teman-teman remaja usia 15 sampai 19 tahun ini kan rentan gitu ya terhadap kehamilan yang beresiko Kak. Nah, oleh sebab itu pentingnya mereka ini tahu gitu loh. Sebenarnya kontrasepsi itu ada apa aja dan juga sebagai bahan informasi gitu ya, informasi tambahan untuk mereka. Bagaimana sih cara merencanakan nanti hamilnya kapan gitu ya. Terus jumlah anaknya berapa? Kemudian metode persalinannya seperti apa? Itu kan sebenarnya teman-teman remaja yang saat ini mungkin kalau secara umum kita berpikir bahwa itu loh nggak penting, nanti aja. Tapi itu memang harus
harus disiapkan mulai disiapkan dari sekarang gitu. Ternyata juga sebenarnya udah terstruktural gitu ya. Nggak cuma kita tahu itu sebenarnya kalau bisa kita bingung nih, kita kan juga bisa cari tahu sebenarnya ya. Terus juga ada metodenya, terus habis itu juga ada syarat dan pemeriksaan untuk akses kontrasepsinya, kemudian ada tempat akses kontrasepsinya tadi, kemudian ada regulasi juga undang-undangnya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu sebenarnya juga bisa dibantu gitu kan. Nah kalau ngomongin soal metodenya nih, tadi dari Kak Dina, ternyata juga ada gitu ya. Untuk metode yang harus diketahui untuk remaja ya, khususnya yang usia-usia tadi yang rentan ya. Emang metode seperti apa yang harus diketahui nih Kak Dina? Oke, untuk metodenya ini Kak Rahma yang akan jawab nih. Oke, siap. Kak Rahma, ini ternyata untuk alat kontrasepsi sendiri ya, itu ternyata juga ada metodenya gitu ya. Nah, ini metode seperti apa yang harus diketahui untuk remaja? Ataupun mungkin usia dewasa mungkin juga baru tahu gitu ya Kak Rahma. Oke, untuk metode kontrasepsi yang tersedia untuk saat ini, agak dekat lagi dong Kak Roma. Untuk metode kontrasepsi yang tersedia saat ini itu ada 2 macam ya Kak. Apaan tuh? Hormonal sama non hormonal. Nah itu hormonal itu contohnya sih kayak pil KB, suntik, implan. Yang non hormonal itu ada kondom sama IUD. Lah dari 2 itu juga ada yang metode KB yang jangka panjang. Contohnya kayak IUD sama implan. Kalau implan itu sih 3 tahun, kalau IUD sih maksimal 10 tahun. Tapi rata-rata kalau remaja sih biasanya pakai kondom ya Kak ya. Betul. Tapi selain kondom kan juga ada pil, itu juga bisa. Kalau kita nyaranin buat remaja sih mending sih pakai yang bukan non hormonal aja. Tapi kadang-kadang remaja itu dia menyepelekan lah untuk KB itu. Pas takutnya nanti kalau hamil itu baru bingung. Kalau untuk yang seperti itu tuh dianjurkan kepada mereka yang sudah menikah atau kayak gimana Kak? Dua-duanya Kak. Oh dua-duanya. Iya kan seperti tadi yang dibilangin sama Kak Dina, kan kita harus menentukan kapan kita hamil, jarak antara anak yang pertama dan kedua. Jadi kita biar bisa enak lah untuk masa depannya ya Kak Edin ya. Oke, udah terschedule ya. Iya, tertata rapi lah sebagai keluarga yang bahagia gitu. Oke, jadi untuk metodenya dari 2 itu tadi ya Kak ya? Iya. Oke, tapi kalau dari anak-anak muda untuk yang dianjurkan tadi tuh yang mana tadi Kak? Yang kalau untuk anak muda sih biasanya sih rata-rata pakai kondom ya Kak ya. Oke. Tapi kan juga ada yang pil. Kontrasepsi darurat itu juga bisa. Tapi rata-rata kebanyakan yang diakses itu pakai kondom. Kalau yang pil itu untuk penggunaan caranya kan harusnya beda ya sama kondom itu tadi. Kalau yang pil sendiri tuh kayak gimana tuh? Kalau pil itu sih rata-rata pakainya yang kondar ya Kak ya. Kalau yang pil yang biasa itu kan tiap hari kita minum selama sampai 1 bulan. Sedangkan kondar itu kan kontrasepsi darurat. Jadi kita minum itu kita setelah melakukan hubungan seksual kita boleh minum selama 3 sampai kali 24 jam. Tidak boleh lebih dari 3 kali 24 jam. Kalau misal lebih nih, apa nanti efek yang bakal terjadi Kak? Kemungkinan untuk hamil sih bisa. Kalau misal kelebihan ataupun kalau misal kurang? Boleh. Maksimalnya minumnya kita 3 kali 24 jam Kak maksudnya. 3 kali 24 jam. Oke, itu kayak ini ya template dari dokter ya. 3 kali 24 jam setelah makan. Makanya makan bebek ya. Oh ya Kak, berat ya. Mau nambahin dikit ya Kak. Perlu di-highlight nih buat teman-teman remaja. Nah, untuk mengakses ini jangan lupa ya konsultasi dengan dokter atau klinik gitu ya. Jadi supaya teman-teman tuh punya leader lah, saya punya pemimpin dalam menggunakan alat kontrasepsi ini. Jadi nggak sembarangan, terus penggunaannya tepat dan juga hasilnya nanti yang didapat teman-teman itu juga sesuai. Oke, jadi nggak sembarangan juga sebenarnya Kak Din ya. Jadi tetap harus ada anjuran dari klinik dokter itu tadi supaya kita juga nggak salah seperti biar dosisnya tepat juga sih. Nah, betul. Biar nggak salah kayak yang dibilang sama Kak Rahma, ternyata yang diminum itu harusnya 3 kali sehari, ya diminum malah 13 kali kan nggak salah tuh ya kan. Nah itu juga penting, kita juga harus tahu anjuran dari dokter itu tadi ya kan ya. Nah untuk syaratnya sendiri ini selain itu apa lagi nih? Syaratnya itu sih yang pasti ya Kak ya. Yang pertama tidak sedang hamil, nggak mungkin lah kita kalau hamil suruh dia pakai KB. Nggak mungkin ya. Terus yang kedua itu kita ada kartu identitas, lalu kita screening riwayatnya dari kita melakukan timbang berat badan, tensi, terus riwayat KB yang sebelumnya yang dipakai. Terus ada lagi? Terus tempat akses kontrasepsi itu kan terserah ya, kita menyesuaikan kondisi, dekat jauh sama rumahnya kan
pribadi kita masing-masing memilih yang mana, tempat yang nyaman yang mana gitu. Oke gitu. Tapi kalau untuk kita punya tempat untuk kita ngobrol sama dokter tadi ya, maksudnya biar kita nggak salah, itu apakah bisa di lain dokter ganti-ganti atau harus cuma satu dokter aja biar nggak salah untuk anjurannya atau kayak gimana tuh Kak? Kalau menurut saya sih terserah sih Kak ya, dokter itu kan, dokter umum kan pasti juga sama sih untuk pembelajaran tentang metode kontrasepsi. Tapi kalau lebih baiknya lagi sih ke dokter kandungan gitu, untuk mengarah ke menentukan kontrasepsi. Ibu bidan juga bisa sama-sama. Oke, berarti emang mau ditambahkan Kak Din? Iya, mau nambahin dikit. Jadi untuk kalau misalkan setelah ini ke dokter A, besok dokter B, dokter C, itu nggak masalah. Yang terpenting ke dokter, jadi nanti ada arahnya yang jelas gitu Kak. Oke. Bukan kata-kata dari tetangga, bukan kata teman. Jadi kan lebih yang ahlinya. Ya. Soalnya kan biasanya kalau ganti-ganti dokter kan ada yang nggak cocok tuh. Kalau dokter tuh biasanya diminumnya itu sesudah makannya itu harus bakso gitu kan biasanya ada yang kayak gitu. Kalau yang dokter ini makannya itu bakso tapi nggak boleh pakai somai gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Tapi kalau ini pindah-pindah aman ya, selama itu masih ngikutin kayak SOP gitu ya Kak. Betul. Ya. Itu nanti masih aman. Ada kartunya Kak. Misalnya kalau ada kartu, iya, jadi kita kan nanti bisa lihat sebelumnya pakai riwayat KB apa, kan nanti tertera di kartunya. Kita bisa ngelihat dia akses pakai KB apa. Oh gitu, jadi ada riwayatnya ya. Iya betul. Jadi bisa nanti bisa dipahami sama dokter yang sebelumnya kalau beda dokter lagi ya. Gitu. Berarti syaratnya itu harus belum udah hamil ya? Udah hamil lah. Oh udah hamil? Iya. Harusnya sebelum hamil, oke. Tapi ada temen Jan tuh ikut gitu namanya Yanto, itu boleh nggak? Nggak boleh. Kalau Yanto tuh biasanya pakai kondom sih Kak. Masih ngobrolin soal kontrasepsi ya, yang ternyata juga sangat berpengaruh untuk anak remaja ya, sebenarnya nggak orang tua juga yang usia dewasa maksudnya, tapi untuk remaja juga nih. Tadi terakhir ngobrolin soal syarat-syaratnya ya, ketika untuk mengakses tersebut harus ada riwayatnya kayak gitu tadi. Terus habis gitu untuk berat badan, tinggi badan itu juga termasuk juga ya syaratnya? Iya termasuk. Tekanan darah juga Kak. Tekanan darah. Terus habis itu ada apa lagi? Terus setelah itu biasanya ya terkait kesehatan yang umum aja. Terus riwayat pemakaian KB sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman remaja belum pernah pakai, ya sampaikan aja belum pernah pakai gitu, belum pernah akses. Jadi jujurli gitu ya. Nah, untuk akses nih, apakah selalu offline? Kalau misal ini ada yang kayak mau ngikutin program itu atau melakukan hal tersebut tapi via online gitu juga ada nggak sih, kayak ke website gitu juga ada nggak? Oke, kalau dari kami di klinik PKBI Jawa Timur, teman-teman bisa langsung akses datang ke klinik di Jalan Indragiri nomor 24 Surabaya, ataupun bisa menghubungi hotline yang ada. Nah, kalau misalnya teman-teman remaja nih masih takut gitu ya, aduh aku malu, aku remaja kok mengakses alat kontrasepsi gitu. Nah, teman-teman bisa hubungi kita di Sebaya PKBI Jawa Timur, di mana Sebaya PKBI Jawa Timur ini menaungi teman-teman menjadi ruang aman ya teman-teman remaja gitu loh Kak. Jadi di situ juga ada WhatsApp-nya, kalian bisa langsung curhat-curhat dulu. Misalkan kalau mau akses tapi kalian masih ragu, masih takut gitu lah ibaratnya ya, bisa chat dulu, nanti akan dibalas sama adminnya dan diarahkan mungkin nanti harus datang ke klinik kah atau seperti apa, atau konsultasi online atau yang gimana gitu. Dia offline ataupun online bisa ya. Ini biasanya kan remaja-remaja buat yang kayak malu-malu gitu kan, buat dateng gitu, takut nanti ketahuan ada temannya di situ loh. Kamu kok habis masuk situ? Oh enggak, ini tadi aku habis disuruh bersihin, jadi housekeepingnya aja gitu. Nah kayak gitu sih. Nah ini kalau misal kamu malu sebenarnya juga bisa lewat via online-nya gitu ya kan. Mau WhatsApp dulu atau mau konsultasi via online juga bisa sebenarnya ya. Iya. Nah, tapi Kak, saranku sih ya teman-teman ini nggak perlu takut gitu loh. Maksudnya it's okay di awal kalian boleh takut atau ragu, malu gitu ya. Tapi perlu teman-teman remaja di sini ketahui bahwa informasi terkait alat kontrasepsi ini adalah hak kita gitu loh. Kita juga berhak tahu kok gitu. Meskipun orang-orang menganggap bahwa laposnya si cilik ae, mungkin ada yang seperti itu kan. Tapi itu memang hak kita, itu yang harus kita tahu. Untuk apa? Untuk merencanakan bagaimana kita membentuk keluarga ke depannya, mau punya anak berapa, terus jarak kehamilannya berapa, itu perlu teman-teman remaja ketahui. Dan itu juga diatur di undang-undang sih Kak, yang mengatur bahwa hak kesehatan reproduksi, kemudian hak untuk mengakses alat kontrasepsi itu juga
hak teman-teman remaja gitu loh, nggak cuma yang udah menikah aja gitu. Jadi kalau teman-teman remaja malu untuk datang ke klinik, untuk saat ini is okay, tapi teman-teman boleh mengakses lewat online itu tadi. Oke, ini mau tanya nih, untuk idealnya gitu ya Kak Dinda, idealnya untuk mereka yang bisa mengakses hal ini itu biasanya di usia berapa? Oke, teman-teman idealnya itu untuk teman-teman remaja mengetahui informasi ini ketika teman-teman itu sudah mulai menstruasi. Kalau saran saya nih Kak, karena apa? Karena menstruasi, ketika teman-teman remaja ini sudah menstruasi, nah mereka kan berhak tahu alat-alat kontrasepsi itu seperti apa, penggunaannya seperti apa, fungsinya juga untuk apa, gitu kan ya. Mungkin ya jangan sampai terjadi ya Kak. Mungkin teman-teman nanti itu ada yang diperkosa gitu kan, mengalami kekerasan seksual gitu, yang itu memiliki kemungkinan untuk hamil bagi teman-teman remaja yang cewek gitu ya Kak ya. Nah itu nanti kan akan mengakses namanya alat kontrasepsi darurat. Nah di situ teman-teman perlu tahu gitu sebelum mengakses kondar atau kontrasepsi darurat itu syaratnya apa. Itu kan perlu informasi juga ya Kak. Mereka perlu tahu, jadi jangan sampai terlambat. Berarti untuk mereka yang udah menstruasi ya, itu bisa mengakses atau mencari tahu lebih dalam lagi. Betul. Kalau anak SD gitu, kayaknya masih jajan aja mereka. Masih beli sempol gitu ya. Oke, Kak, ada tambahan dikit sih Kak. Apa tuh? Untuk teman-teman nih yang mengakses alat kontrasepsi ini nggak hanya perempuan gitu ya, tapi teman-teman laki-laki ini juga perlu. Mungkin mereka alat kontrasepsi laki-laki apa sih gitu. Jadi ada dua, ada kondom, ada vasektomi namanya. Tapi kalau teman-teman yang biasa digunakan itu adalah. Kalau yang kedua tadi baru tahu tuh, aku baru tahu. Kalau yang kondom kan udah tahu tuh. Iya. Kalau yang kedua itu vasektomi, mungkin boleh dijelaskan oleh Kak Rahma ya Kak. Tadi ini udah dijelaskan belum kan ya? Belum. Nah, kalau yang kedua untuk yang cowok nih apa nih? Mungkin dari tuan berdua juga mau tahu. Sterilnya sih vasektomi. Agak deketan lagi dong Kak. Mic-nya. Nah, gitu. Kalau cowok sih itu namanya vasektomi. Itu saluran vas deferensnya itu dipotong. Jadi saluran untuk yang mengalirkan sperma itu nanti dipotong. Jadi dia itu masih tetap ejakulasi tapi dia tidak menghasilkan, jadi dia tidak bisa menghamili. Sampai selamanya sih. Selamanya ya. Iya. Biasanya itu kan namanya kontrasepsi mantap ya. Jadi mantap, dia sudah nggak pingin punya anak lagi. Nah, ini biasanya untuk mereka yang udah berkeluarga atau bahkan ada remaja yang kayak gitu. Ada nggak selama di BKBI yang kayak gitu? Kalau untuk saat ini sih kalau remaja sih tidak ada ya Kak. Gak ada ya? Untuk yang berkeluarga mungkin ada. Ada, Terus? Kalau yang perempuan itu steril namanya, sama itu juga prosesnya namanya tubektomi ya. Apaan tuh? Yaitu pemotongan dari saluran tuba, dia biar tidak bisa hamil lagi. Ini jadi kayak berasa ini apa mata kuliah biologi. Iya, perkembangbiakan ya. Kalau yang cewek ya, pemotongan itu tadi ya. Nah itu apakah juga efeknya sama? Kalau dari cowok kan nggak bisa menghamili. Nah kalau misal yang cowok tadi nggak pakai hal itu, ya kan? Apa tadi yang cowok? Vasektomi. Nah cowok nggak pakai itu tuh, tapi yang cewek ikut yang steril. Nah apakah cowok bisa menghamili atau karena cewek ini tadi pakai itu steril dia nggak bisa hamil? Atau yang pasti dia kalau sama istrinya kalau sudah steril ya, itu dia nggak bakalan bisa hamil si istrinya. Tapi kalau dengan istri yang lainnya ya mungkin untuk ngamilin juga bisa, kan dia nggak steril kalau yang lainnya. Iya. Berarti itu tergantung cowoknya berarti ya. Dia mau nakal atau enggak, nanti biar diceples sendiri mah itu terserah dia. Dan ternyata tadi juga di undang-undang banyak ngejelasin gitu ya Kak Din ya. Selain itu ada apa lagi untuk mungkin dari teman berdua juga takut ini tuh ternyata ilegal gitu kan. Ternyata juga ada undang-undangnya. Selain itu apa lagi Kak Din? Gimana Kak? Undang-undangnya. Selain itu tadi kan ternyata juga kayak ada undang-undangnya. Misal contoh tadi tuh kayak penggunaan untuk anak remaja gitu ya kan. Itu tidak ada kan? Untuk yang anak muda ada. Selain itu apalagi deh untuk penggunaan kontrasepsi ini kalau di undang-undang yang perlu diketahui apalagi nih? Mungkin itu ya Kak. Jadi haknya mereka untuk tahu informasi terkait alat kontrasepsi itu ada diatur dalam undang-undang. Jadi teman-teman ini nggak usah takut ini ilegal, ini nggak sesuai gitu. Jadi sebenarnya itu juga bisa dilihat ya kalau ternyata ini juga ada undang-undangnya juga gitu kan. Kalaupun mau cari tahu di website sebenarnya juga banyak ya kajiannya ya. Karena udah nggak terasa mau jam
jam 9 malam aja nih. Mungkin dari teman-teman PKBI, Kak Dina dan Kak Rahma ada statement yang mau disampaikan nih untuk closingnya di Jaga Malam kali ini apa nih? Dari Kak Rahma. Oh, Kak Dina dulu deh. Oke, kalau dari aku, karena aku mewakili teman-teman remaja di sini gitu ya. Jadi untuk teman-teman remaja di luar sana yang sedang mendengarkan ini, entah kalian niat memang mau mendengarkan atau terlewat, oh aku pengen dengerin ini. Jadi teman-teman remaja, kalian punya hak untuk mendapatkan informasi terkait alat kontrasepsi. Entah kalian menggunakannya saat ini atau entah kalian akan menggunakannya di masa depan. Intinya ketahuilah, cari informasi terkait alat kontrasepsi. Karena apa? Itu yang akan membantu teman-teman remaja di luar sana untuk merencanakan kehidupan masa depan kalian. Nanti mau punya anak berapa, terus jarak anaknya itu berapa tahun gitu, dan juga keamanan kalian dalam berhubungan seksual. Itu sih, berhubungan dengan aman tentunya. Itu sih kalau dari saya, Kak. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Ini bukan hal yang ilegal, ini juga diatur oleh undang-undang. Teman-teman remaja bisa menghubungi Sebaya PKBI Jawa Timur atau bisa langsung datang ke klinik PKBI Jawa Timur di Jalan Indragiri nomor 24. Jadi jangan takut, itu sih kalau dari aku. Jangan takut ya. Kalau bingung ya udah langsung ke situ aja tadi. Aja. Betul. Kalau dari Kak Rahma? Kalau pesan saya sih, kalau apa tadi, es teh? Enggak. Apa pesannya? Es jeruk aja deh kayaknya. Kalau pesan saya untuk remaja sih, kalau untuk akses alat kontrasepsi sama sih kayak Dina. Emang apa tadi Kak Dina? Kak Dina tadi tuh jangan takut malu. Itu kan sudah hak, lebih baik sih datang aja ke klinik PKBI aja. Terus kalau yang ibu-ibu berumah tangga, kalau masih belum tahu tentang informasi KB atau mau pingin KB yang mantap seperti tadi, mantap ya? Mantap iya, kan kontrasepsi mantap. Bolehlah datang ke PKBI. Alamatnya mana, Kak? Di Jalan Indragiri nomor 24 Surabaya. Kita tunggu kalian di klinik kami. PKBI. Ya, mau curhat boleh ya. Curhat juga boleh, Kak ya? Boleh banget. Konsultasi. Oh ya, klinik kita juga ada ini sebelum teman-teman nanti dapat pelayanan kesehatan, teman-teman juga bisa mengakses konseling, dan di situ semuanya mendapatkan akses konseling dan bisa diakses secara gratis. Gratis itu, ya. Ini kalau yang gratis. Konselingnya yang gratis. Nanti untuk penggunaan alat kontrasepsi dan lain-lain itu akan untuk tindakannya baru berbayar. Kita harus diperjelas ya. Untuk konsultasinya berdua yang gratis, tapi untuk lain-lainnya berbayar ya. Kalau misal mau ngebon nggak bisa. Untuk saat ini belum tersedia. Belum tersedia ya. Berarti cuma konsultasinya aja yang gratis, selebihnya itu berbayar. Ada lagi yang mau ditambahin? Sudah, Kak Rahma? Sudah. Cukup ya. Cukup ya. Oke. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman gitu ya. Kamu bahagia, kita bertiga juga bahagia. Betul. Kita kasih yang terbaik buat mereka nih. Jadi pentingnya kita mengetahui kontrasepsi ini ternyata juga ada banyak efek ya. Kalau misalnya kita nggak tahu juga imbasnya nanti bisa fatal. Nah ini juga penting banget buat kamu yang ternyata juga awam dan baru aja menginjak usia remaja. Ini sangat dianjurkan gitu ya Kak Dina untuk kita bisa mengenal lebih dalam alat kontrasepsi. Betul. Thank you buat Kak Dina dan juga Kak Rahma. Terima kasih Kak Jan. PKBI Jawa Timur yang udah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bareng sama Jan yang selalu bikin Jan tercengang. Sebenarnya ini hal baru yang selalu Jan temuin ketika sharing bareng sama teman-teman PKBI ini. Thank you banget, ilmu baru buat Jan.